Halo teman-teman, pertemuan kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu langkah membuat aplikasi dan daftar pustaka. Nah, yang pertama kita cari yaitu di Google Chrome. Di Google kita mencari Google Buku. Nah, kita klik yang bagian ini ya teman-teman, bagian awal. Lalu kita mencari di sini judul yang ingin kita cari. Nah, kita mencari ini, pemanfaatan internet sebagai pembelajaran di sekolah. Nah, ini kita memilih awal yang ini ya teman-teman, di bagian awal ini, yaitu pemanfaatan internet sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Oke, ini adalah tampilan daftar isinya, dan ini adalah bagian sampulnya atau bagian awalnya ya teman-teman. Nah, kita akan mengetik di Microsoft Word bagian ini ya teman-teman, yaitu pengertian internet sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Kita ketik. Pengertian internet sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Adalah kita bisa mengambil isinya dengan meringkas pada bagian kalimatnya ini ya teman-teman, dalam paragraf pertama, dari kata dalam sampai ke jumlah. Nah, kita bisa mengambil dari kualitas sumber daya manusia merupakan sampai suatu negara terlebih dahulu. Kita ketik. Merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan suatu negara. Kita agak sedikit merubahnya teman-teman supaya tidak sama. Lalu kita lanjut dengan keunggulan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi dasar untuk menciptakan keunggulan produk. Sesuai permintaan pasar. Kita sampai keunggulan produknya saja teman-teman. Lalu kita lanjutkan dengan pengembangan sumber daya manusia, salah satu sasaran utama pengembangan.
Oke, kita sampai di bagian pembangunannya saja. Pengertian internet sebagai sarana pembelajaran di sekolah adalah kualitas sumber daya manusia, merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan bagi negara. Keunggulan kualitas sumber daya manusia adalah potensi dasar untuk menciptakan keunggulan suatu produk. Pengembangan sumber daya manusia salah satu sasaran penting dalam pembangunan. Nah, di bagian sininya kita bisa membuat citasinya ya teman-teman. Kita klik terlebih dahulu di bagian referensi. Lalu di bagian sini, ini merupakan citation dan bibliografi. Nah, kita klik terlebih dahulu manage source. Kita delete terlebih dahulu atau kita kosongkan. Lalu kita klik new. Nah, di bagian table of source ini teman-teman, kita dapat memilih sumber dari yang kita cari. Seperti yang saya cari, yaitu sumbernya dari buku. Jika teman-teman bersumber dari jurnal, bisa pilih jurnal artikel. Nah, di sini banyak pilihannya teman-teman. Kita pilih book. Lalu di bagian autornya ini merupakan nama si penulis. Dari sampul awalnya itu, di situ terdapat penulisnya ya teman-teman. Nah, kita cari dulu. Di bagian sampulnya, nah, terdapat di bagian bawahnya teman-teman. Ini Poerianto MPD, merupakan nama si penulis tersebut. Kita bisa menulisnya. Nah, di bagian last ini teman-teman, ini bagian nama belakang si penulis. Dan first-nya ini teman-teman, ini merupakan nama awal dari si penulis. Nah, kita ketik Poerianto. Dan kita klik nama belakangnya MPD. Kita klik add, lalu kita klik OK. Nah, di bagian sininya teman-teman, ini adalah title. Title ini merupakan judul dari buku tersebut. Judulnya terdapat di bagian awal atau di bagian sampul buku tersebut ya teman-teman. Ini merupakan judulnya, yaitu pemanfaatan internet sebagai sarana pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Nah, kita sudah mengetik judulnya, yaitu pemanfaatan internet sebagai sarana pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Nah, di bagian year-nya ini merupakan tahun dari terbitan buku tersebut. Kita bisa melihat pada bagian penerbitnya, teman-teman. Kita dapat menemukannya di bagian penerbitnya ini, yaitu di tahun 2020. Lalu di bagian city-nya ini merupakan kotanya ya teman-teman. Kita dapat menemukannya juga di tempat penerbitnya ini ya teman-teman, yaitu di kota Malang. Lalu kita klik di publisher. Publisher ini merupakan penerbitnya ya teman-teman. Penerbitnya itu Ahli Media Press. Nah, setelah kita mengisi semua bagian ini, lalu kita klik OK. Lalu kita klik bagian master list. Lalu kita copy. Klik yes. Lalu kita klik current list. Lalu kita close.
Nah, di sini belum tampil ya teman-teman. Kita terlebih dahulu mengklik insert citation ya teman-teman. Lalu kita klik bagian atas atau bagian awalnya. Nah, sebelum ini kita bisa mengklik di bagian stylenya dulu ya teman-teman. Kita mau style yang mana sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jika teman-teman memilih style Chicago, bisa diklik Chicago. Jika ada Ghost and Soul bisa. Tapi kita sekarang memilih apa? Style apa? Nah, beginilah teman-teman aplikasinya. Lalu kita akan membuat daftar pustakanya. Kita akan mengklik dulu atau mengetik dulu daftar pustakanya. Daftar pustakanya ini kita dapat menemukannya di bibliografi. Kita klik di bagian bibliografinya. Nah, jika teman-teman menemukan hal yang sama seperti ini, kita bisa merapikan tulisannya, teman-teman. Kita rapikan juga di bagian kejuruan malamnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman daftar pustakanya yang bersumber dari pengertian internet sarana pembelajaran di sekolah. Dari yang kita cari, judul yang kita cari ya teman-teman. Ini kita bisa klik bold untuk menandainya. Nah, demikian cara membuat citasi dan daftar pustaka. Semoga menjadi bermanfaat ya teman-teman pembelajaran kali ini. Demikian tutorial dari saya. Saya ucapkan terima kasih.